Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas C, kelompok 4. Tugas video ini untuk memenuhi tugas pengantar bisnis tentang using affection promotion, dan inilah anggota-anggota kelompok kami. Saya sendiri Sendrir Valencia dengan nomor NIM 1705622167 sebagai moderator pada presentasi hari ini. Silahkan teman saya. Nama saya Afifah Zamir dengan NIM 17056220077. Perkenalkan, nama saya Amanda Juanita dengan NIM 17056222090. Nama saya Elisa Fernanda Tria Andini dengan NIM 17056222124. Nama saya Muhammad Afkan Singajuru dengan nomor induk mahasiswa 17056222157. Nama saya Muhammad Zaran Sakti dengan nomor induk mahasiswa 17056222051. Yang pertama ada pengertian promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan atau feedback pada penjualannya. Next. Lalu tujuan promosi sendiri ada 5. Yang pertama untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumennya yang potensial. Lalu yang kedua untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Lalu yang ketiga untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan produk kompetitor. Lalu yang keempat untuk membranding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai yang diinginkan. Lalu yang kelima untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Lalu ada identify the new and traditional tools to make up the promotion mix. Di sini ada 4 pasar pemasaran. Yang pertama ada advertising, lalu ada personal selling, ada public relation, dan terakhir ada sales promotion. Dari semua teknik yang digunakan, penjual untuk memotivasi orang agar membeli produk atau jasa mereka, baik organisasi profit maupun nirlaba, menggunakan teknik promosi untuk berkomunikasi dengan orang-orang di pasar sasaran mereka tentang barang dan jasa, dan membujuk mereka untuk berpartisipasi dalam pertukaran pemasaran. Kombinasi alat pemasaran yang digunakan organisasi disebut bauran promosi. Promosi menggunakan berbagai alat untuk mempromosikan produk mereka. Lalu secara tradisional ini ada 4. Kalau di bahasa Indonesianya advertising ini adalah periklanan, personal selling ini adalah penjualan pribadi, public relation ini adalah hubungan masyarakat, sales promotion itu promosi penjualan. Next. Lalu ada langkah-langkah dalam kampanye promosi. Ada 6. Yang pertama ada identifikasi target pasar, lalu ada tentukan tujuan untuk setiap elemen bauran promosi, lalu menentukan anggaran promosinya itu berapa, lalu memiliki satu komunikasi pesan yang jelas yang dilakukan oleh iklan, product relation, penjualan, dan setiap upaya promosi lainnya. Lalu melaksanakan rencana, misalnya iklan, blog, dan upaya promosi lainnya harus dijadwalkan untuk melengkapi upaya yang dilakukan oleh hubungan masyarakat dan promosi penjualan. Setelah itu nanti akan mengevaluasi keefektifannya, mengukur hasil yang sangat bergantung pada tujuan yang jelas. Next. Di sini ada iklan atau advertising. Iklan atau advertising adalah komunikasi berbayar non-personal yang melalui berbagai media oleh organisasi dan individu yang dalam beberapa cara dapat diidentifikasi di dalam pesan. Identifikasi pengirim memisahkan iklan dari propaganda, yaitu komunikasi non-personal yang tidak memiliki sponsor yang teridentifikasi. Kategori iklan bisa dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada iklan retail, yaitu iklan yang ditujukan ke konsumen melalui berbagai toko retail seperti supermarket atau toko sepatu. Selanjutnya ada iklan institusional. Iklan institusional
adalah iklan yang dirancang untuk menciptakan citra yang menarik bagi organisasi itu sendiri. We Care About You adalah salah satu contoh iklan di Giant Food. Selanjutnya ada iklan advokasi. Iklan advokasi adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung pandangan pelihat iklan tersebut terhadap satu isu. Misalnya, iklan yang menentang tenaga nuklir tanaman. Ya, iklan semacam itu disebut juga iklan sebab akibat. Selanjutnya ada iklan perbandingan. Iklan perbandingan adalah iklan yang membandingkan produknya dengan produk pesaing. Misalnya, iklan yang membandingkan dua kecepatan dan manfaat produk perawatan yang berbeda adalah iklan perbandingan atau komparatif. Selanjutnya ada iklan interaktif. Iklan interaktif adalah iklan yang berorientasi dengan komunikasi kepada pelanggan yang memungkinkan pelanggan memilih informasi yang mereka ingin terima, seperti suatu katalog video interaktif yang memungkinkan pelanggan untuk memilih produk mana yang akan dilihat. Selanjutnya ada iklan online. Iklan online adalah pesan iklan yang muncul pada saat orang mengunjungi situs web. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan berbagai media promosi. Di sini ada media sosial yang menyebarkan promosi melalui berbagai media dapat membuat brand lebih ternama dan terlihat bersaing dengan kompetitor lainnya. Selain itu, memberikan penawaran produk menarik dan spesial kepada pelanggan tetap dapat meningkatkan jaminan loyalitas pelanggan. Di sini ada estimasi persenan pengeluaran iklan Amerika Serikat tahun 2016 berdasarkan Medium. Dan bagaimana kita sebagai konsumen dapat mendapatkan manfaat dari pengeluaran iklan ini. Di sini ada hasil perbandingannya. Iklan bersifat informatif. Surat langsung berisi penuh dengan informasi tentang suatu produk, harga, fitur, kebijakan toko, dan masih banyak lagi. Begitu pula iklan surat kabar yang turun karena semakin sedikit orang yang membeli surat kabar. Dan sebaliknya, mereka memilih mendapatkan berita di perangkat seluler mereka. Perikanan seluler berkembang dengan sangat cepat. Iklan tidak hanya menginformasikan kita, tetapi uang yang dibelanjakan untuk waktu komersial membayar biaya produksi program TV dan radio. Periklanan juga membantu menutupi biaya besar yang digunakan untuk memproduksi surat kabar dan majalah. Oke, selanjutnya ada personal selling. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, personal selling merupakan salah satu dari jenis promosi itu sendiri. Personal selling adalah promosi penjualan yang dilakukan dengan dua arah dan dinilai lebih efektif dalam memasarkan produk. Karena tujuan akhir dalam suatu promosi adalah melakukan penjualan. Tujuan dari personal selling adalah untuk memotivasi dan membujuk pelanggan untuk membeli penawaran yang dimaksudkan dengan penjelasan rinci atau demonstrasi produk. Contoh dari personal selling itu sendiri ialah salah satunya itu toko retail, penjualan door to door yang sales itu menjualkan dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu untuk memasarkan produknya. Dan yang terakhir ada penjangkauan mitra. Oke, next. Selanjutnya ada B2B dan B2C. B2B sendiri ialah business to business dan B2C sendiri ialah business to consumer. Langkah-langkah proses penjualan B2B dan B2C itu yang pertama ialah untuk B2B. B2B merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Sebagai contohnya, Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan makanan, dan Anda melakukan penjualan ke restoran atau bisnis kuliner yang ada. Jadi Anda sebagai produsen bahan makanan menjual bahan makanan tersebut kepada restoran yang Anda jual. Ada 7 tahapan B2B. Yang pertama, prospek dan kualifikasi. Yang kedua ada pra-pendekatan. Yang ketiga pendekatan. Yang keempat melakukan presentasi. Yang kelima menjawab keberatan. Yang keenam menutup penjualan. Dan yang tujuh atau terakhir ialah menindaklanjuti. Sedangkan B2C sendiri adalah taktik dan strategi, di mana
perusahaan mempromosikan produk dan layanannya kepada individu. Aktivitas yang dijalankan meliputi membuat, mengiklankan, dan menjual produk untuk digunakan kepada pelanggan. Dan langkah-langkahnya adalah pendekatan yang meliputi mengajukan pertanyaan. Yang kedua, presentasi yang meliputi menjawab pertanyaan. Yang ketiga, penutupan dan tindak lanjutnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contoh dari B2C sendiri ialah ketika Anda mempunyai toko sembako di rumah dan langsung menjualnya kepada konsumer, adalah salah satu contoh dari B2C itu sendiri. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang public relation sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen atau nasabah melalui komunikasi yang baik mengenai impresi dari perusahaan dan produk-produknya sesuai kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kesan. Seorang public relation secara umum memiliki tugas untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasi kegiatan yang dirancang untuk menciptakan dan menjaga citra publik yang baik atau meningkatkan awareness pada kliennya. Next. Lalu, ada 3 langkah dalam public relation. Yang pertama, mendengarkan publik. Hubungan masyarakat dimulai dengan riset pemasaran yang baik untuk mengevaluasi sikap masyarakat. Lalu yang kedua, mengubah kebijakan dan prosedur. Bisnis mendapatkan pemahaman bukan dengan membombardir publik dengan propaganda, tetapi dengan menciptakan program dan praktik untuk kepentingan publik. Lalu yang ketiga, beritahu orang-orang bahwa Anda responsif terhadap kebutuhan mereka. Tidak cukup hanya memiliki program untuk kepentingan umum, Anda harus memberitahu publik tentang program-program itu. Next. Lalu kita masuk ke publisitas. Publisitas adalah lengan bicara PR dan salah satu fungsi utama dari hampir semua organisasi. Cara kerja publisitas itu sendiri, misalkan Anda ingin memperkenalkan restoran Anda, yaitu sebagai contoh restoran Lovers Gold, kepada konsumen. Tetapi Anda memiliki sedikit uang untuk mempromosikannya. Anda perlu mendapatkan beberapa penjualan awal untuk menghasilkan dana. Salah satu cara yang efektif untuk menjangkau masyarakat yaitu adalah melalui publisitas itu sendiri. Publisitas adalah setiap informasi tentang individu, produk, atau organisasi yang didistribusikan kepada publik melalui media dan tidak dibayar atau dikendalikan oleh penjual. Selain gratis, publisitas memiliki beberapa keunggulan dibandingkan alat promosi lainnya seperti iklan. Dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan. Ini mungkin muncul di halaman depan surat kabar atau di beberapa posisi penting lainnya atau ditayangkan di acara berita televisi. Mungkin keuntungan terbesar dari publisitas adalah kepercayaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, promosi penjualan. Promosi penjualan adalah alat promosi yang merangsang pembelian konsumen dan minat dealer melalui kegiatan jangka pendek. Program promosi penjualan dirancang untuk melengkapi penjualan pribadi, periklanan, hubungan masyarakat, dan upaya promosi lainnya, dengan menciptakan antusiasme untuk keseluruhan program promosi. Promosi penjualan dapat berlangsung baik di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satu alat promosi penjualan yang populer adalah pengambilan sampel, yaitu membiarkan konsumen memiliki sampel kecil produk tanpa biaya, karena banyak konsumen tidak akan membeli produk baru kecuali mereka memiliki kesempatan untuk melihat atau mencobanya. Sampling adalah cara yang cepat dan efektif untuk menunjukkan keunggulan suatu produk ketika konsumen membuat keputusan pembelian. Selanjutnya, teknik promosi penjualan, yaitu yang pertama ada internal atau business to business, yaitu pameran dagang, portofolio untuk tenaga penjualan, penawaran atau pengurangan harga untuk katalog dan konvensi.
Selanjutnya, eksternal atau business to customer, yaitu kupon, promosi send-off, sampling, premi, undian, kontes untuk bonus, beli satu gratis satu, katalog, demonstrasi, acara khusus, lotre, dan tampilan dalam toko. Selanjutnya yaitu teknik promosi lainnya. Yang pertama ada mulut ke mulut, yaitu promosi yang melibatkan orang untuk memberitahu orang lain tentang produk yang telah mereka beli. Promosi mulut ke mulut ini menjadi salah satu alat promosi yang paling efektif. Dalam promosi mulut ke mulut, seseorang akan merekomendasikan ke orang lain atas produk yang mereka beli atau layanan yang telah mereka gunakan. Jika produk yang mereka beli bagus, mereka akan merekomendasikan toko kepada orang lain, dan orang lain tersebut akan tertarik untuk membelinya. Yang kedua ada media sosial. Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam promosi karena bisa menjangkau pelanggan di seluruh penjuru hanya melalui pesan teks. Seperti yang kita ketahui, semua orang pasti memiliki sosial media. Kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk mempromosikan produk yang akan kita jual atau layanan yang akan kita berikan. Contohnya kita bisa berpromosi di Facebook, Twitter, dan Instagram. Cara agar promosi kita efektif, yang pertama, tentukan target konsumen. Yang kedua, memilih jenis media sosial. Yang ketiga, membuat tampilan sosial media yang unik dan menarik. Yang keempat, membuat kalender konten yang konsisten. Yang kelima, responsif. Dan yang keenam, membuat hashtag yang konsisten. Selanjutnya ada blogging. Blogging dapat membantu meningkatkan penjualan dengan cara menampilkan seluruh informasi yang ingin disampaikan melalui website perusahaan. Next. Yang keempat ada podcast, yaitu sarana mendistribusikan audio dan video melalui internet untuk diunduh ke pemutar media portable guna menarik perhatian pelanggan. Yang kelima ada promosi email. Email menjadi salah satu sarana promosi yang dapat digunakan untuk memperbarui berbagai penawaran atau promosi yang ditawarkan. Dan yang keenam ada mobile marketing, yaitu membuat promosi pesan singkat melalui smartphone yang dapat dilihat oleh semua orang yang memiliki smartphone. Next. Lalu selanjutnya ada strategi promosi. Yang pertama ada push strategi, yaitu strategi promosi di mana produsen menggunakan iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan semua alat promosi lainnya untuk meyakinkan pedagang besar dan pengecer untuk menyimpan dan menjual barang dagangan. Yang kedua ada pull strategi, yaitu strategi promosi di mana upaya periklanan dan promosi penjualan yang berat diarahkan kepada konsumen sehingga mereka akan meminta produk dari pengecer. Selanjutnya. Berikut ada 6 example effective promotion. Yang pertama ada promosi melalui media televisi. Bisa dilihat di sini ada iklan Pepsi yang muncul di TV. Lalu yang kedua ada promosi melalui media koran. Di sini contohnya ada iklan mobil. Lalu yang ketiga ada promosi melalui media majalah. Yang keempat ada promosi melalui media sosial. Lalu next. Yang kelima ada contoh foto dari sales promotion. Jadi ini antara dua arah gitu promosinya. Lalu yang keenam ini ada promosi melalui media katalog. Baiklah, kita tidak terasa di penghujung ujung presentasi materi pada hari ini. Semoga presentasi dari kami dapat memberi manfaat bagi kita semua dan bagi penonton yang telah melihat. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan, kita menerima kritik dan saran. Selanjutnya, ada tambahan dari teman-teman? Selanjutnya tambahan dari saya, terima kasih kepada Ibu Rahmi sebagai dosen mata kuliah pengantar bisnis dan selaku juga dosen pembimbing saya mengucapkan terima kasih banyak telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Terima kasih, Bu. Yang lain ada tambahan? Baiklah, jika tidak ada, kita sudahi saja video presentasi pada kali ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.